Mas Anta, tapi seberapa besar Gibran ini akan mendorong elektabilitas Prabowo? Iya, memang seperti saya istilahkan pisau bermata dua. Satu sisi dia memiliki potensi untuk melintingkan atau melambungkan elektabilitas Prabowo, seperti saya katakan tadi basis-basis Pak Jokowi. Tetapi di saat yang sama ada potensi juga bisa menggerus, mendegradasi kekuatan elektabilitas Pak Prabowo. Kalau misalnya mereka tidak bisa mengantisipasi strategi supaya pemilih yang basis Pak Prabowo yang lama itu tidak pergi berpindah ke Anies Baswedan, kemudian isu eskalasi negatif menyerang mereka terkait isu dinasti politik dan sebagainya, eskalasinya misalnya tidak bisa ada mitigasi politiknya dan seterusnya, itu bisa menurunkan. Jadi saya kira ini yang harus diantisipasi. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Egan tadi. Kalau kita kita bicara Gibran, tentu adalah di mana basis Pak Jokowi. Yang bisa kita buka datanya adalah pemilih Jokowi 2019 yang lalu. Pemilih 2019 yang lalu itu sekarang di data kami Poltering Indonesia lebih banyak sebelumnya ya, sebelum Gibran menjadi cawapres, itu ke Ganjar sekitar 65% pemilih Jokowi itu. Ke Pak Prabowo hanya 25%, baru ke Pak Anies. Artinya pemilih Jokowi yang 55% di pemilu Pilpres 2019 yang lalu, itu ada potensi bergeser nanti, berkurang di Ganjar Pranowo-nya dan bergeser ke Prabowo. Kalau strateginya tepat dan mesin-mesin politik, jangkar politik Pak Jokowi bekerja dengan efektif. Nah, sementara pemilih Prabowo di 2019 yang lalu, yang jumlahnya sekitar 45%, itu terbelah ke Prabowo dan Anies lebih banyaknya. Nah, di sini sebaliknya ada potensi mereka yang kecewa, yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi, bukan pemilih Pak Jokowi, ini bisa bergeser ke Anies Baswedan. Lalu yang bisa dibuka datanya Egan adalah approval rating, tingkat kepuasan Pak Jokowi. Pemilih yang puas yang 70-70% itu sebarannya arahnya terbelah sama rata sekarang ke Ganjar dan ke Prabowo 40% baru ke Anies. Nah, kalau ini yang terjadi, maka dugaan saya ada pergeseran menguat ke Prabowo yang puas ya begitu. Karena itu tergeruslah Ganjar. Sebaliknya yang tidak puas ada potensi makin terkonsolidasi ke Anies Baswedan karena data sekarang yang tidak puas 20% itu masih terbelah ke Prabowo dan ke Anies. Nah, ada kemungkinan bergeser ke Anies. Inilah saya kira petanya yang akan berpengaruh, Egan. Yang kedua, yang perlu ya dicermati ada peta elektoral di 3 provinsi terbesar di Pulau Jawa. Dia besar secara kuantitas, tetapi juga penentu, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Barat adalah basis Prabowo dan Jokowi kalah di 2019. Sekarang itu pertarungan Prabowo dan Anies menjadi ancaman, bisa bergeser. Di Jawa Tengah itu sebaliknya pertarungan Prabowo dan Ganjar. Ganjar yang sangat kuat dikenal kandang banteng, tetapi juga itu rumah Jokowi, rumah politik Jokowi. Jadi ada pertarungan nanti antara Ganjar dan Prabowo. Sementara Jawa Timur dugaan saya akan menjadi pertarungan ketiga-tiganya, karena ketiga-tiganya punya basis, punya kekuatan dan punya jangkar politik masing-masing. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.